Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Boleh sama-sama kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mazmur 69 ayat 30 berkata, aku mau memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Bukankah kita yang ada saat ini,
kita sehati, kita bersyukur untuk hari-hari yang kita sudah lalui. Ada banyak berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, karya Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan yang Tuhan sudah berikan. Saat ini waktunya kita menyenangkan hari Tuhan. Siapkan hati, bila kami datang kepadamu ya Tuhan, menyatakan cinta kasih kami kepadamu buat segala perbuatan yang ajaib yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kami. Ini dari hati penyembahan, ucapan syukur kepadamu. Terima kasih ya Allah. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu baik di dalam suka dan duka. Oh Yesus, Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu baik di dalam suka dan duka. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mengasihi Tuhan, Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu baik di dalam suka dan duka. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian,
layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Nyanyi syukur baginya. Dari tempat ini kami bersyukur, dari hati kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Kami datang bersyukur, terima kasih atas karya-Mu, atas baikan-Mu. Haleluya. Syara barala 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 basera la barala barala. Irala barala 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 basera. Irala batakara la mashe kara barala base. Ira barala 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 barala. Urala batakara la barala 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 barala. Kami besarkan, metinggikan nama-Mu. Yarala barala 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 barala. Yarala basi narala batakara la base. Yara barala 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 barala. Urala barala 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 barala. Shinarala barala 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 barala. Shinarala barala 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 barala. Urala barala basi narala barala 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 barala. Urala mashinara la batakara la mashara la barala 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 barala. Urala mashi. Segalanya ya Tuhan, puji, Kamu sembah. I love you Lord, just with all my heart, just love you Lord. So much.
Yesus, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta. Yesus, ku pujikan. Yesus, ku sembahkan. Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cintakan.
Mari dengan segenap hati tepuk tangan bagi Allah kita. Segenap hati kami menyembah-Mu ya Tuhan, bersorak-sorai untuk kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini setiap kami mau menyatakan kami mengasihi Tuhan segenap hati kami Tuhan. Biar segala pujian menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya semua kita di sini mengalami terus kebaikan Tuhan, mujizat, ajaib, pertolongan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Oleh karena itu, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, sebab ada Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari tepuk tangan yang semangat, saudara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecap dan lihat kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sebab waktu Dia mengasihi kita, Dia mengasihi kita dengan sempurna. Tidak ada yang setengah-setengah dalam kasih Tuhan. Dia memelihara kita dari waktu pagi sampai malam dan terus waktunya berjalan. Oleh karena itu terima dengan sukacita kasih Allah dan kecap lihat betapa baiknya Allah kita. Ya, katakan syukur. Amin. Allah yang mengasihi,
ucapan syukur. Haleluya. Siap lebih lagi buat Tuhan, amin. Siap lebih lagi, amin. Kita percaya Tuhan kita dahsyat, amin. Yang percaya sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini, sama-sama nyatakan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kau anugerah baru. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Sebab janjimu Tuhan, janjimu nyata dalam berserah kepadamu. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Sorakan haleluya, haleluya. Mari lebih lagi buat Tuhan Yesus. Sama-sama nyatakan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kau anugerah baru. Amin. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, Kau anugerah berkuasa. Sebab janjimu Tuhan, janjimu nyata dalam berserah kepadamu semuanya. Haleluya. Namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus. Mari lebih lagi. Haleluya. Namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Mari tepuk tanganmu di atas kepala buat Tuhan. Sebab Engkau besar Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita nyatakan. Haleluya. Namamu. Katakan apa? Yes, Tuhan. Mari lebih lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Kami mau bersorak Tuhan. Ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Sorakan, sorakan Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya.
mari kita angkat tangan kita untuk memberkati bangsa kita Indonesia. Indonesia ada di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Indonesia Tuhan, perekonomian Indonesia boleh terus bertumbuh. Di tengah krisis dunia ya Tuhan, kami percaya tangan Tuhan yang besar dan kuat melindungi bangsa kami. Dan bangsa kami dapat mengatasi setiap krisis. Krisis pangan, krisis energi, krisis ekonomi. Dan terluput daripada bencana alam. Dan kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan satu-satunya ya Tuhan yang kami andalkan dan kami percaya Tuhan. Dan Indonesia Tuhan kami bersyukur di dalam forum KTT G20 ya Tuhan, Indonesia boleh jadi tuan rumah. Kami percaya Tuhan Yesus ada keamanan ya Tuhan atas Indonesia ya Tuhan. Indonesia boleh dipakai ya Tuhan untuk mempersatukan bangsa-bangsa ya Tuhan. Untuk menyelesaikan berbagai tantangan dan isu dunia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah atas Indonesia. Dan kami bersyukur Tuhan untuk Presiden kami Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau terus memberikan ya Tuhan hikmat marifat-Mu ya Tuhan Yesus pada hamba-Mu, tuntunan demi tuntunan Kau berikan kepada para pemimpin kami ini ya Tuhan. Sehingga kebijakan yang terbaik Tuhan yang dibuat oleh pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Niko ya Tuhan Yesus. Tutup bungkus hamba-Mu ya Tuhan, Pak Niko ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini berada ya Tuhan Yesus. Kesehatan, kekuatan Tuhan terus Engkau berikan ya Bapa. Biarlah ya Tuhan hamba-Mu Tuhan. Engkau terus pakai ya Tuhan Yesus untuk menjadi pembawa api Pentakosta yang ketiga ya Tuhan. Di bangsa kami, bahkan ke bangsa-bangsa ya Tuhan Yesus. Sampai amanat agung Tuhan Yesus selesai. Terima kasih Bapa. Dan kami juga bawa ya Tuhan Pak Dr. Yanto ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya ya Tuhan berkat-Mu melimpah atas hamba-Mu. Kesehatan, kekuatan yang terbaik Tuhan Kau terus berikan kepada hamba-Mu ya Bapa. Dan penggembalaannya di CK7 juga Tuhan Yesus yang berkati. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu dan seluruh keluarga besar hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk generasi Yeremia ya Tuhan. Khususnya di CK7 ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Generasi kami ya Tuhan Kau pakai luar biasa ya Tuhan. Bahkan di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Bahkan di marketplace ya Tuhan. Kiranya ada kegerakan anak-anak muda ya Tuhan yang dahsyat ya Tuhan. Yang akan Kau pakai luar biasa ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa ya Tuhan. Untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan menjadi saksi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya setiap perkataan daripada-Mu ya Tuhan yang Engkau berikan kepada hamba-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu ini juga Tuhan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Sehingga pesan firman-Mu ya Tuhan Yesus menjadi kekuatan dan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa-doa kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab setiap kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mari kita sama-sama perkatakan amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua diberkati pada hari ini, amin. Kami mau menyambut adakah yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ, boleh angkat tangannya. Oh, ada di depan saya, puji Tuhan, shalom Ibu. Selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, dapat mengisi form data jiwa baru dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar depan. Dan setelah ibadah selesai dapat mengambil souvenir di counter jiwa baru yang ada di depan ruang ibadah. Baik, kita akan beri persembahan, mari persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan QR Code yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Baik, jika sudah siap, kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples. Dalam rangka Breast Cancer Month sedunia, Cancer Ministry CK7 berkolaborasi dengan Women of Integrity GBI-PRJ CK7 mengadakan acara Together We Share dengan kegiatan seminar deteksi dini untuk mengetahui bagaimana cara untuk mendeteksi penyakit kanker pada payudara serta cara-cara untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri dengan disertai tanya jawab peserta kepada narasumber dan pemeriksaan payudara dengan menggunakan alat USG. Kegiatan tersebut akan dilakukan pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Integrity Convention Center, Ruang Safir dan Pearl, Mall MGK Lantai 9, Jalan Angkasa Kavling Band 6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Mari para wanita, kami mengundang untuk dapat segera mendaftarkan diri mengikuti kegiatan tersebut karena tempat terbatas. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 23 Oktober 2022 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 16 Oktober 2022 secara online via www.gbiprj.org. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ngapain sih kamu ajak-ajak aku ke planet ini? Ini di mana? Ayo tebak. Ini gereja deh. Tapi kok kayaknya keren banget ya? Iya keren, tapi sayang gak ada orangnya. Hah? Iya, padahal kan ini hari Minggu, tapi gak ada orang yang beribadah di sini. Kok bisa? Ya karena 20 tahun yang lalu gak ada sekolah minggu di sini. Gak ada anak-anak yang dibawa untuk ke gereja mengenal Tuhan. Jadi saat ini gereja sudah tidak ada lagi isinya. Sayang sekali ya. Yuk ikut aku balik lagi ke tahun 2022. Aku mau kasih lihat kamu ada sekolah minggu yang anak-anaknya keren banget. Wah, aku jadi penasaran. Ayo kita ke sana. Shalom Bapak Ibu semuanya. Wah, kayaknya masih pada lemes-lemes nih. Boleh lebih semangat lagi ya. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul beribadah. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis,
Sukacita yang luar biasa ya Bapak Ibu, bisa menyaksikan anak-anak kita dalam perkenalan akan Tuhan Yesus. Saya mau mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang memiliki anak di usia 6-11 tahun untuk bergabung bersama kami di Sekolah Minggu GBI PRJ, terletak di tempat ini di lantai 9 di ruang Ruby. Karena kami yakin Bapak Ibu juga gak mau ya, dalam 20 tahun ke depan, nanti gereja ini hanya sebuah bangunan. Tidak ada generasi penerus yang melayani dan bahkan beribadah di rumah Tuhan. Oleh sebab itu saya juga mau mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang mungkin terpanggil untuk melayani di bidang pelayanan bersama kami. Silakan hubungi kontak yang ada di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Boleh kita sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab kita bersyukur Tuhan selalu setia dalam hidup setiap kita, amin. Kami bersyukur ya Tuhan, Kami punya Allah yang setia, seperti Engkau setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami terus mengasihi-Mu Tuhan, seperti Engkau terus mengasihi setiap kami. Terima kasih ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau katakan lebih lagi bahwa Engkau adalah Allah kami yang setia. Sungguh-sungguh kesetiaan-Mu terbukti Tuhan. Tidak ada satu janji-Mu pun yang meleset dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Kini bagian kami adalah mengkoreksi diri kami. Apakah kami punya kesetiaan yang teruji di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami duduk diam dalam hadirat-Mu. Ajar kami untuk rela ditegur, rela dituntun oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, jiwa kami disegarkan. Ketika kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, iman kami dikuatkan. Dan kami tahu itu akan membawa kami untuk meneguhkan komitmen kami bersama dengan Engkau. Sehingga kami boleh berkata, Tuhan, kesetiaan-Mu sungguh terbukti dan kesetiaanku telah teruji. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah sebentar benih yang akan ditaburkan boleh tertanam, berakar dengan kuat. Dia boleh bertumbuh dengan sehat dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mengalami berbuah dengan lebat di dalam Engkau. Di era Pentakosta ketiga ini, kami mau berkata tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua akan ambil bagian dalam amanat agung. Oleh sebab itu kuatkan dan teguhkan hati kami. Kami siap Tuhan untuk dengar isi hati Tuhan. Tegurlah kami Tuhan kalau kami salah. Luruskanlah jalan kami Tuhan kalau kami melenceng dari kebenaran firman-Mu. Perbaharui kami, restorasi kami, benahi kami Tuhan. Karena kami gak mau ketika kami datang dan kami pulang, baik kami secara onsite maupun live streaming, kami itu sama. Tapi kami mau berbeda karena ini adalah tahun paradigma baru. Paradigma kami harus diperbaharui, kami semakin cinta Engkau dan semakin serupa dengan gambar-Mu. Itu doa kami Bapa. Dan berkenanlah atas ibadah kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, yang kami sembah, kami alaskan doa ini. Haleluya, mari kita yang mengasihi Tuhan katakan sama-sama. Amin, puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih. Haleluya, shalom. Apa kabar? Luar biasa, amin ya. Senang sekali bisa ketemu kembali dengan Bapak Ibu. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih kepada Gembala setempat atas kesempatan yang diberikan. Nah, bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah tak terasa masuk di bulan Oktober di pertengahan bulan, betul ya? Hari ini tanggal 16 Oktober adalah hari di mana Tuhan jadikan dan tidak ada satu hari pun yang lepas dari kontrolnya Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar ada 3 bagian di mana Tuhan sedang mempersiapkan kita mengakhiri 2022 dengan excellent. Nah, dengan excellent itu artinya kita bisa menutupnya dengan baik, finishing well istilahnya. Nah, rasa keberhargaan kita sebagai manusia karena kita sudah menutupnya dengan excellent itu akan dijadikan modal sebagai kekuatan untuk kita masuk di 2023. Jadi jangan hidup biasa-biasa saja, hidup harus luar biasa sebab Allah kita luar biasa. Bagaimana caranya supaya kita tidak hidup biasa-biasa saja? Kita akan buka 3R hari ini dan untuk itu saya mau minta tolong teman-teman multimedia boleh ditayangkan. Hari ini kita belajar 3R. Tadi pagi di ibadah raya yang pertama kita sudah belajar sebelum kita bikin komitmen baru di tahun yang baru dengan tema yang baru. Mari kita review dulu. Review itu harus dilakukan atas semua yang telah terjadi sebelumnya. Sebelum kita masuk ke tahun yang baru. Jadi di ibadah pertama kita sudah lakukan R yang pertama yaitu review atau meninjau. Meninjau apa? Apa yang telah terjadi. Maaf, kita tidak bisa mereview yang belum terjadi. Jadi semua yang terjadi dari 1 Januari sampai dengan 15 Oktober yaitu kemarin, kita main di 1 tahun aja. Tidak ada satupun yang lepas dari kontrol Tuhan. Tapi banyak yang kita gak suka. Nah, kita kadang-kadang hidup karena melihat yang kita tidak suka. Kita lupa kita harus hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Saya nih kalau lihat 2022, ini produk no-nya Tuhan.
Aduh, banyak banget yang Tuhan bilang no atas doa saya. Itu kalau saya hidup karena melihat, kecewanya banyak. Sedih gak Gina? Sedih. Sebagai human being, sebagai manusia pasti sedih. Don't deny, accept. Kalau sedih bilang sedih, jangan berpura-pura senang. You don't need to look good, you just have to be real, betul? Anda gak perlu tuh kelihatan baik depan orang lain, kelihatan bagus depan orang lain demi reputasi manusia yang Anda pertahankan. Tapi Anda sedang kehilangan kepercayaan dari Tuhan. Jujurlah apa adanya. You don't need to look good. Tuhan, aku kecewa. Aku berdoa tapi gak semua doaku terjawab. Jadi saya ini produk no-nya Tuhan di 2022. Banyak banget. Tadi saya baru sharing. Produk no yang saya terima dari Tuhan adalah ketika anak saya sekolah di Belanda. Kami tuh kemarin pergi ke Belanda untuk graduation. Setelah graduation, anak saya bilang, "Mah, saya mau kerja di sana." Sepertinya sudah diterima di 2-3 perusahaan. Saya mau pergi graduation bersuka cita, lalu mendoakan dia untuk siap kerja gitu loh. Ya, lalu kami pulang. Ternyata begitu sampai sana di hari graduationnya, dia bilang saya mau ngomong. Hari graduation itu tanggal 8, kami bersuka cita luar biasa. Kami tiba tanggal 6. Pergi dengan pesawat kurang lebih tuh hampir habisnya 19 jam, 20 jam tambah delay tambah nunggu ya kira-kira hampir 1,5 hari lah. Perjalanan aja hampir 1,5 hari. Begitu sampai sana bersuka cita atas graduation, lalu kemudian anak saya bilang besok saya harus keluar dari rumah saya tempat tinggal karena sudah tidak boleh lagi tinggal di sana. Hah, kaget. Lalu gimana? Langsung cari dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri dan network. Cari tempat buat anak, betul? Tidak ada satu ibu pun yang lihat anaknya gak ada tempat tinggal lalu didiemin, gak ada. Saya cari menggunakan kekuatan saya sendiri. Sampai akhirnya tetap tidak ada rumah. Akhirnya dalam waktu kurang lebih 6 jam kami harus memindahkan barang yang sudah ada 3 tahun di tempatnya dalam bentuk kardus-kardus besar. Memindahkan terpaksa ke hotel karena gak ada tempat. Begitu pindah ke hotel kami harus sewa 1 kamar hotel lagi karena barangnya banyak, gak muat. Hotel bisa kaget terima 50 kardus kan gitu ya. Kaget, gimana caranya? Langsung Tuhan seperti bilang gini, ini anak sedang ada dalam masa transisi. Masa transisi itu adalah masa yang gak nyaman. Dan di masa yang gak nyaman you have to go light. Anda gak boleh keberatan. Kalau Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu, dari masa sekarang ke masa depan itu namanya transisi. Di masa transisi you have to be flexible. Nah saya itu orangnya kaku banget. Saya tuh orangnya terlalu terstruktur. Kalau urusan fleksibel itu bukan saya. Saya bilang aduh gak gampang nih seperti ini. Lalu kemudian akhirnya semua barang 90% itu di-donate. Karena gak bisa masuk semua ke hotel. Anak saya cuma masuk hotel dengan 1 koper besar, that's it. Itu pilihnya aja susah luar biasa. Lalu kemudian ketika anak saya sudah mulai di hotel, kami mulai berpikir, ini kayaknya gak bisa diperpanjang lagi. Akhirnya kami memutuskan di Eropa tuh hanya 6 hari. Rupa-rupa sultan begitu ya. Orang-orang pergi jauh-jauh bisa 20 hari, kita cuma 6 hari harus balik lagi karena memang tidak ada jalan, tidak ada rumah. Anda punya kenalan, Anda punya uang sekalipun gak ada rumahnya. Akhirnya terpaksa kami kembali. Begitu kami kembali, kami belajar banyak hal. Belajar untuk jadi fleksibel, belajar untuk terima no dari Tuhan. Gak nyaman, tapi hari ini saya mau katakan bersyukur luar biasa. Untung Tuhan jawab no, untung kami pulang. Ada beberapa hal yang Tuhan tolong, Tuhan bela yang saya gak bisa ceritakan ke Anda. Tapi saya sangat bersyukur, bahkan anak ini berkata puji Tuhan untung pulang. Padahal sebelumnya waktu mau pulang nggak ada keinginan untuk itu karena memang sudah ada diterima di sana. Karena saya mau berkata segala sesuatu dalam hidup kita itu tidak pernah lepas dari kontrolnya Tuhan dan selalu mendatangkan kebaikan. Amin. Kecewa, yes. Sedih, yes. Marah, yes. Tapi kita tidak bisa mengambil keputusan permanen ketika kita ada dalam perasaan yang sementara. Maaf ya, perasaan itu sifatnya mampir. Perasaan itu sifatnya mampir. Siapa di sini yang pernah tertawa terpingkal-pingkal sampai perutnya keram? Ada? Saya pernah tuh ketawa. Apakah Anda ketawa terus dan keram terus? Enggak ya? Siapa di sini pernah marah? Angkat tangan. You don't need to look good, you just have to be real. Apakah Anda marah terus? Enggak ya? Pernah sedih?
Sedih kayaknya, aduh air mata gak bisa berhenti nih, sedih banget, kecewa banget. Siapa pernah? Good. Tapi kan Anda gak selalu dalam perasaan itu, betul? Pernah bersuka cita rasanya, aduh bukan cuman happy, pengen lompat rasanya. Siapa yang pernah merasakan itu? Yes. Dan itu sifatnya sementara, mampir. Jangan ambil keputusan permanen ketika engkau ada di dalam perasaan yang sementara. Nah oleh sebab itu saya belajar Tuhan, be flexible is not easy at all buat saya. Tapi Tuhan ingatkan gini, kalau kamu gak fleksibel kamu patah Gina di tengah jalan. Kalau kamu patah di tengah jalan, kamu melihat keadaan kamu akan kecewa. Tahun depan itu kita masuk sebetulnya nantinya akan dengan tema yang baru, betul? Tetapi di September kita sudah beralih di tahun Ibrani menjadi tahun Pei Gimel 5783. Yang mana Gimel itu bicara tentang huruf yang harafiahnya mirip seperti hewan, yang lehernya dan kakinya berjalan duluan seperti unta. Kita masuk di tahun ini, di tahun Pei Gimel, unta itu punya punuk. Punuk tuh bukan pundak, punuk tuh seperti itu. Nah unta itu membawa beban berat dari satu titik ke titik berikutnya dengan situasi yang gak mudah, betul? Tahun-tahun ini Tuhan minta kita punya pundak yang kuat. Pundak yang kuat untuk menanggung beban adalah pundak yang sama yang diberikan kepercayaan untuk mengangkat berkat. Anda kuat mengangkat beban banyak, maka pundakmu yang sama akan diberikan berkat dan kekuatan yang sama karena Anda sudah pernah menanggungnya. Tadi itu saya cerita tentang kegiatan saya ya, belakangan saya olahraganya weightlifting, angkat beban. Waktu saya diminta angkat beban 20 kilo rasanya gak sanggup. Udah banyak sekali komplainnya. Lalu kemudian yang melatih saya bilang kalau gitu tambah jadi 40 kilogram deadlift. Angkat besi 40 kilogram. Saya olahraganya bukan berenang, bukan sepedaan, bukan saya weightlifting. Lalu kemudian waktu 40, aduh itu rasanya udah ngeden. Anda tahu ngeden bahasa Jerman? Yang udah tuh ada gitunya tuh dari sini. Tapi keangkat. Begitu keangkat, PT-nya bilang begini, panggil saya Cece ya. Tambahin plate lagi 60 sekarang. Ngomel saya. Yang bener aja gak denger tadi 40 udah ngeden ditambahin lagi 60. PT saya bilang begini, kalau masih bisa ngomel berarti masih kuat. Siapa di sini yang suka ngomel sama hidup? Ketika Anda terbeban berat, Anda masih kuat itu. Begitu masuk 60 angkat 1, 2, 3, bisa kok. Angkat lagi bisa, tambah lagi 70 kilo, tentu dengan hari yang berbeda ya. 70 kilo ngangkat lagi luar biasa. Kok bisa ya, saya juga heran. Karena melatihnya dari 10, 20, 30, Anda gak mungkin langsung bisa angkat 90 kilo. Kalau Anda gak latihan di 10, 20, 30, 40. Jadi pencobaan yang kita alami itu benar-benar pencobaan yang biasa. Dan kita pasti bisa keluar daripada pencobaan itu karena kita pun sanggup menanggungnya, amin. Tapi bukan berarti itu berhenti di sana. Hari ini saya suruh angkat 107 kilogram. Keangkat loh. Saya mau katakan kenapa keangkat? Karena sudah latihan di kilogram-kilogram sebelumnya. Apakah akan berhenti di sana? I don't know. Apakah Tuhan akan selesai dengan beban kehidupanmu sekarang? I don't know. Tapi kalau engkau melatihnya, latihan badani kata firman Tuhan, itu terbatas gunanya. Betul? Tetapi kalau kita betul-betul mempersiapkan diri kita untuk kerajaan Allah, mestinya Anda sanggup menanggung segala perkara. Tahu gak kenapa? Sebab Allah kita dahsyat. Sebab Allah kita luar biasa. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Coba bilang sama kanan kiri, jadi hidupmu gak boleh biasa-biasa aja. Nah supaya hidup gak biasa-biasa aja, tolong direview, ditinjau ulang. Mana sih yang harus diperbaiki? Mana sih yang harus dilakukan pemulihan? Referensi dari kalau saya habis latihan weightlifting kayak kemarin habis ngangkat 107, besoknya saya nggak boleh angkat lagi. Saya harus recover, saya harus memulihkan. Seluruh pahlawan yang berjuang itu pasti lecet badannya, betul? Masuk dalam peperangan pasti ada lecetnya. Dia nggak bisa bertanding lagi, dia harus masuk ke kemah dan dipulihkan dulu. Nah kalau kita mau dikasih kekuatan ekstra lebih lagi, Anda harus rela masuk dalam R yang kedua yaitu recover, memulihkan. Nah ini yang akan kita sama-sama pelajari di ibadah yang kedua. Lalu kemudian setelah recover, pastikan Anda sudah recover, sudah lebih baik, restore atau mengembalikan kepada nilai kerajaan Allah konteksnya.
Dalam hidup kita mungkin kita terpukul selama 9,5 bulan ini. 1 Januari sampai dengan 15 Oktober. Sering terpukul, sering gak fleksibel. Banyak hal no dari Tuhan. Recover please. Recover. Setelah Anda recover, please restore. Please kembalikan ke nilai kerajaan Allah. Nah, review itu dilakukan atas apa yang terjadi dan bagaimana respon kita. Apakah selama 9,5 bulan ini kita sibuk menjadi korban perubahan? Atau kita sibuk menjadi penuntut perubahan? Siapa aja presidennya dituntut terus perubahannya. Siapa aja pemimpinnya dituntut terus perubahannya. Gereja dimanapun gak ada yang baik, semua dituntut. Kita sedang sibuk jadi penuntut perubahan, kita lupa role dan tanggung jawab kita, peran kita bukan sebagai korban perubahan. Peran kita bukan sebagai penuntut perubahan, peran kita adalah pembuat perubahan. Sebab kita adalah garam, kita adalah terang. Kemanapun Tuhan tempatkan dalam situasi apapun, engkau akan membawa dampak buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita siapkan hati kita untuk benar-benar bisa menyelaraskan apa sih yang Tuhan mau. Dan kenapa sih harus ada review, recover, restore sekarang di bulan Oktober. Karena kita akan menutup tahun kita dengan excellent dan bawa itu sebagai modal masuk 2023 jika Allah berkenan memberikan nafas kehidupan. Amin. Nah, oleh sebab itu kita harus memastikan apakah lewat pengalaman kita jadi ngerti dan berani masuk 2023 bersama-sama dengan Tuhan. Atau pilihan keduanya kita malah jadi ngeri. Bedanya dikit nih hashtagnya. Jadi ngerti sama jadi ngeri menghadapi 2023. Bapak Ibu, banyak yang sudah meramalkan 2023 itu mengerikan, betul? Anda mau baca dari angle mana mengerikan? Yes, mengerikan bagi yang tidak punya Allah yang dahsyat, yang hidup, yang sanggup mengangkat dan menolong kita. Amin. Nah, oleh sebab itu lewat pengalaman semua itu kita ditolong jadi ngerti. Pengalaman itu apa sih, Gina? Pengalaman adalah pengetahuan yang diamalkan. Kalau Anda punya pengetahuan firman Tuhan saja, hafal ayat aja tidak cukup. Pengetahuan akan firman itu harus diamalkan, artinya harus diterapkan, harus diaplikasikan dengan kerelaan hati. Baru Anda punya pengalaman. Jangan cuma tahu bahwa Allahmu dahsyat, tapi alamilah kedahsyatannya dalam hidupmu. Amin. Oleh sebab itu kita lihat sama-sama, jangan merasa cukup hanya punya pengetahuan tentang firman, tapi mengabaikan mengamalkannya, jadi tersesat bersama dengan dunia. Makanya ngeri nanti ngelihat 2023. Kita sudah masuk dalam Peggy Mel, itu beban bakalan banyak, itu beban bakalan berat. Tapi percayalah Allah sedang memperkuat kita untuk menerima berkat yang luar biasa. Amin. Makanya hidup jangan karena melihat, hidup harus karena percaya. Mari kita baca sama-sama Ulangan 28 ayatnya yang ke-1 ya. Bersama dengan keras iman timbul dari pendengaran akan firman. 3, 2, 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan pengetahuan yang diamalkan, melakukan ya, dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu apa katanya? Akan mengangkat engkau ke atas segala bangsa di bumi. Pengetahuan yang diamalkan, jangan cuma dengar firman tapi harus lakukan. Di bawahnya Amsal 10 ayat 17, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Hidup adalah pilihan. Itulah sebabnya kita perlu lakukan 3R. Kita perlu review, tinjau ulang. Kalau ada yang belum beres, segera recover, pulihkan, segera restore, kembalikan kepada nilai kerajaan surga. Kenapa? Karena kita kalau bicara tentang golden rules, peraturan emas dalam hal kerohanian, itu tidak pernah tentang kepintaran. Jadi jangan bangga Anda cuma hafal ayat, cuman punya pengetahuan akan firman, tapi Anda nggak punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Golden rules dalam hal-hal rohani bukannya kepintaran, tetapi ketaatan. Apakah kita taat melakukan pengetahuan akan firman Tuhan tersebut, itu yang menjadi kuncinya. Makanya waktu lagi dalam pujian penyembahan tadi pagi, dikatakan bahwa kesetiaanmu terbukti, udah pasti. Kesetiaan Tuhan udah pasti terbukti. Pertanyaannya, kesetiaan kita sudah teruji belum? Ketika Anda ada dalam lembah kelam, ketika Anda sedang menanggung beban berat, apa yang keluar dari mulutmu itu menentukan.
Oleh sebab itu kita mau sama-sama belajar ketaatanmu sepanjang 2022 di dalam The Year of a New Paradigm akan membuatmu jadi ngerti kehendak Bapa. Dan kita tidak bodoh lagi. Kok Gina pakai kata bodoh sih? Nggak enak banget dengernya. Saya tidak pakai kata saya pakai kata yang tertulis di Alkitab. Amsal 9 ayat 6 tidak berkata buanglah ketidakpintaran gitu, nggak bilang gitu. You don't need to look good, you just have to be real. Kadang-kadang memang harus jelas kata-katanya. Kita baca ya. Amsal 9 ayat 6, 3, 2, 1. Buanglah apa? Kebodohan. Maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan. Jadi hashtagnya jadi ngerti kita di 2023. Sekalipun bebannya berat, jadi ngerti. Ini persiapan untuk menanggung berkat gitu loh. Ketika Anda ngerti, Anda gak takut jalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena Anda di lembah ada Tuhan, di gunung pun ada Tuhan. Amin. Nah oleh sebab itu kita lihat Amsal 9 ayat 6 ini menjelaskan dengan tegas loh. Buanglah kebodohan. Coba kita lihat urutannya ya. Satu ayat dulu jangan pindah. Urutannya. Anda gak bisa diajak ikut ke dalam jalan pengertian kalau gak rela ngebuang dulu kebodohannya. Betul? Ini ayat gak boleh dibalik-balik. Terus kita angkat tangan, Tuhan berikan pengertian. Nak, buang dulu kebodohanmu. Aku gak bisa ajak kamu ikut karena di sini dikatakan ikutilah jalan pengertian. Nggak bisa diajak kalau masih bodoh. Kebodohan di sini tidak artinya bukan orang yang putus sekolah, bukan. Kebodohan di sini bukan berarti orang yang nggak bisa baca tulis. Tapi dari bahasa aslinya, arti dari kebodohan bisa dicatat di sini adalah orang yang tidak berpengalaman. Tapi tahu. Dia tahu kebenaran firman Tuhan, dia tahu firman itu berkuasa, cuman dia tidak mengamalkan pengetahuannya dalam tindakan nyata. Jadi dia gak punya pengalaman bersama Tuhan atas firman itu. Firman itu jadi gak hidup. Tapi hafal ayatnya. Bahkan sudah baca firman lebih dari 2 kali, 3 kali, 4 kali, 7 kali putar balik sekalipun. Kalau dia tidak pernah mengamalkannya, dia gak punya kekuatan ini. Tetap jadi ngeri 2023-nya. Kecuali dia mengalami Tuhan, dia jadi ngerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Nah oleh sebab itu kita lihat sama-sama, ini bicara tentang orang yang tidak berpengalaman. Maaf ya sekali lagi jangan bangga hanya hafal ayat, apalagi bangga kalau nggak tahu ayat, lebih parah itu. Ya. Tapi kita percaya bahwa hidup kita tidak lepas dari kontrolnya Tuhan. Saya suka gambar ini. Nyari gambarnya susah tapi untuk saya picture speaks 1,000 words. Ini bicara tentang Mazmur 119 ayat yang ke-105. Bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Makanya hidup harus berdasarkan firman. Artinya menjalankan firman itu bukan menghafalkan. Saya ini orangnya nggak betah kalau dapat satu kata terus kemudian kayak kurang jelas gitu, tidak berpengalaman tuh maksudnya seperti apa. Saya menguliknya, membukanya, mencarinya dari bahasa asli yang terdekat. Saya menggunakan bahasa Inggris yang jarang dipakai. Biasanya New King James Version, NIV gitu ya. Saya membukanya dari L, E, dan B, yaitu Lexham English Bible. Lexham English Bible adalah terjemahan terdekat ke bahasa aslinya dan to the point. Dia nggak muter-muter, dia nggak wants to look good, langsung tepat sasaran. Dan ketika saya menemukan ini, saya juga jarang pakai kata ini. Stop being gullible and live. Start traveling the road to understanding. Gullible tuh jarang saya pakai. Ketika saya double klik, apa sih gullible ini? Orang nggak pernah pakai, jadi saya nggak ngerti kan. Ternyata gullible itu artinya orang yang mudah tertipu dan mudah dibodohi. Makanya ayat ini berkata, buanglah dirimu yang mudah tertipu, buanglah dirimu yang mudah dibohongi, mudah dibodohi. Itu loh, bukan maksudnya buanglah dirimu yang bodoh gitu, bukan. Kenapa mudah dibodohi? Kenapa mudah tertipu? Abis nggak punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Punya ayat, punya, tapi pengalamannya nggak ada. Ini Tuhan mau kita next level loh. The Year of a New Paradigm bukan tentang Anda hafal ayat, tapi tentang Anda mengalami Tuhan. Amin. Itulah sebabnya di sini saya baru ngerti, iya ya kenapa mudah dibodohi. Karena kita nggak tahu kuasanya, karena nggak punya pengalaman bersama dengan Tuhan.
Tadi pagi waktu saya duduk di situ, Tuhan banyak bicara. Gimana ya ngejelasinnya ke jemaat? Tuhan kasih analogi gini loh. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu lihat seseorang atau mungkin Anda menggunakan barang bermerek yang tidak asli? Tasnya seolah-olah asli, tapi sebetulnya tidak asli. Kelihatan nggak? Kalau orang yang berpengalaman dia bisa lihat bedanya spesifik, tapi sekarang kepalsuan itu makin nyata. Sulit membedakan antara yang KW1, antara yang mirroring dengan yang asli, betul? Tahu nggak caranya membedakannya gimana? Lihat waktu dia menggunakannya. Kalau dia taruh tas itu di bawah, kemarin saya baru pulang dari Bali, udah dibilang suruh bawanya 7 kilo gitu ya di cabin. Saya lihat tasnya gede banget, berat banget, nggak mungkin 7 kilo itu. Dia taruh tas bermerek itu, ya nggak usah disebut mereknya, dia taruh tas bermereknya di bawah, bunyinya kira-kira 7 kilo apa lebih? Lebih. Ketika kami ngantri, capek kali ya bawanya berat, diseret pakai kaki. Itu nggak mungkin tuh, saya tahu yang aslinya kecil aja udah 40 juta, nggak mungkin yang segede gitu diseret pakai kaki. Kecuali dia nggak asli. Anda tahu hidupmu berharga di hadapan Tuhan kalau Anda lekat dengan kualitas keaslian Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita lihat sama-sama dalam hidup kita, jangan sampai kita masuk dalam kategori ini. Gullible itu artinya juga penipuan. Karena kita mudah tertipu, mudah dibodohi, kita jadi mudah menipu. Maaf ya, bapak tukang tipu itu iblis, betul? Anda sering main sama siapa? Jadi mirip. Coba bilang kanan kiri, nggak enak dia ngomongnya. Dengan siapa engkau bergaul, lebih sering, lebih spend time banyak, Anda akan semakin mirip. Kalau Anda bergaul dengan keaslian, melakukan firman-Nya, bukan hanya menjadi orang yang mendengar firman, Anda akan tahu Anda aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu kita sama-sama belajar gimana caranya bisa memperoleh pengertian. Itu ditulis loh di Amsal 9 tapi lebih sedikit, yaitu di ayat yang ke-10. Ayat 10 sudah kasih dengan jelas cara untuk memperoleh pengertian supaya kita jadi ngerti, bukan jadi ngeri menghadapi 2023. Kita baca ya, 3, 2, 1. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Di sini dikatakan mengenal ya, karena orang yang memiliki pengertian ketika dia berseru karena kenal. Dia bukan berseru karena sekedar tahu, tapi dia kenal. Sebab ada tertulis di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, berseru Tuhan, Tuhan loh ya, berarti dia orang percaya, cuman tahu, tidak kenal. Makanya gak beroleh pengertian, makanya gullible dia. Makanya mudah tertipu dia. Dia pikir unsur kerohanian adalah kepandaian tentang ayat firman Tuhan. No, unsur dalam hal rohani adalah ketaatan, bukan kepandaianmu jago untuk khotbah tentang firman Tuhan. Taat gak melakukan. Nah, oleh sebab itu kita sama-sama baca, yuk dengan keras. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Ini kalau Anda baca ayat seterusnya, dan ini bukan sesuatu ayat yang asing buat kita, betul? Orang yang sudah menyebut Tuhan, Tuhan sudah melakukan mujizat demi namanya ditolak. Bapa di surga bilang, nyahlah engkau, aku tidak mengenal kamu. Coba bilang kanan kiri, ditolak tuh sakit. Siapa di sini pernah ditolak? Angkat tangan tinggi-tinggi. You don't need to look good, you just have to be real. Pernah ditolak, bisnisnya ditolak ya, cintanya ditolak, mungkin gitu ya. Penerimaan kita kepada orang lain ditolak. Ditolak itu sakit. Jadi saya buatkan quote-nya ya. Ditolak manusia itu sakit dan pahit, betul? Tapi ditolak Bapa di surga, amit-amit. Amit-amit itu artinya jangan sampai hal itu terjadi menimpa kita. Buat apa kita hidup benar di hadapan Tuhan, gak ikut dunia, ujung-ujungnya sampai atas ditolak. Karena terkenal di dunia belum tentu akan dikenal di surga. Itulah yang membedakan, karena pengetahuan akan Tuhan dengan baik tidak akan pernah menyelamatkan. Tapi pengenalan akan Tuhan adalah jalan keselamatan. Hidup adalah pilihan, Anda harus naik level, saya harus naik level. Dari tidak baca firman jadi baca firman. Dari nggak ngerti jadi ngerti. Dari ngerti jadi melakukan. Pengetahuan yang diamalkan adalah pengalaman. Supaya kita nggak jadi ngeri, tapi kita jadi ngerti kehendak Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita mau sama-sama belajar. Waktu dikatakan ada gullible, mudah tertipu, makanya perlu review.
Review itu intinya adalah punya nilai guna untuk perbaikan. Ini sudah di ibadah yang pertama. Jadi review itu tidak pernah dilakukan untuk menjatuhkan. Nah, oleh sebab itu kita mau sama-sama belajar apa yang direview dengan cepat di ibadah raya pertama. Ada 4 R. Rohani kita direview. Doa fajar aman, amanat agung dilakukan, baca firman Tuhan semuanya aman terkendali. Anda cek dan berikan star rating. Anda tahu kalau produk dan jasa hari gini harus dikasih star rating ya kalau di review. Kalau dapat 5 star itu artinya baik, kualitasnya dipertahankan. Kalau dapat 3 star rating itu kualitasnya ditingkatkan. Kalau dapatnya 1 star ratingnya itu harus diperbaiki. Bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Bagaimana dengan rasa dan rasio yang bicara tentang jiwa? Aman 9,5 bulan ini apa jadi pemarah selama 9,5 bulan ketika Allah berkata tidak. Emosi kita jadi kacau, mengambil keputusan permanen di tengah perasaan yang sifatnya sementara. Bagaimana dengan rasio kita? The year of a new paradigm, belajar hal barukah? Punya mindset barukah? Hidup karena percayakah atau masih hidup karena melihat? Itu bicara jiwa. Dan raga. Kenapa raga harus masuk? Namanya juga olahraga, bicara tentang tubuh. Karena kita kalau berdoa Tuhan berkati tubuh, jiwa, dan roh. Yang Tuhan mau semuanya, nggak ada yang terkecuali, nggak ada yang ketinggalan, terpelihara sempurna. Yuk kita baca 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. 3, 2, 1. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini adalah titik awal untuk R yang kedua, yaitu recover, pemulihan. Recover atau pemulihan itu kalau dibuka di KBBI ada 3 arti. Kembali sehat, kembali baik itu recover. Sembuh dari luka, sembuh dari sakit itu recover. Menjadi baru itu recover. Dalam perenungan saya buatkan quote-nya. Kalau kita pernah luka, kita punya bekas lukanya, betul? Tapi bekas luka setahu saya udah gak sakit, jadi gak usah lebay. Anda pernah disakiti orang, ada bekasnya. Bekas itu sudah tidak mempengaruhi Anda, tapi pernah. Makanya kita sama-sama baca, yuk. Pemulihan apa sih? 3, 2, 1. Bukan berarti gak pernah ada kerusakan. Namun kerusakan itu sudah tidak punya kendali lagi atas hidup kita. Sekalipun berbekas itu hanya berfungsi sebagai bukti yang menandakan Anda dan saya telah berjuang. Siapa punya scar di sini? Saya punya scar. Di pipi saya itu ada scar. Scar itu bekas luka, bekas jerawat, bahasa Indonesianya bopeng. Ini kalau urusan di laser ya kuat-kuatan dana aja sih. Betul? Hilang nggak? Hilang. Zaman sekarang apalagi kok laser sana, laser sini, betul? Terus kemudian fotonya pakai dibuat halus gitu ya, bisa. Mukanya tak berpori, begitu ketemu kaget. Beda banget lo sama foto lo, gitu ya. You don't need to look good, you just have to be real. Tahu nggak? Scar ini punya cerita di mana saya berupaya untuk saya bisa melahirkan anak saya. Jadi scar ini berharga. Saya simpan scar ini. Bukan berarti nggak bisa di laser. Anda punya bekas luka? Tunjukkan bekas lukamu. Saya punya bekas luka semua di tangan karena weightlifting. Ini kapalan semua. Saya itu juragan kapal. Untung hari-hari ini salamannya cuma tonjok-tonjokan. Kalau salamannya begini berasa kapalnya. Karena setiap kali pegang besi pasti terjepit. Setiap kali pasti ada luka baru. Tapi itu bukti bahwa saya telah berjuang. Cara pandangmu berbeda. Kalau engkau punya ini ya, Peggy Mel, ini bakalan kapalan nih nanti nih. Ngangkat beban. Bakalan ada kerusakan, trust me. Bakalan ada bekasnya nanti. Jangan jadi orang yang pity party, senang mengasihani diri sendiri sebab Anda bukan korban perubahan. Anda harus berkata, aku bangga karena pundak yang sama yang akan diberikan sanggup menanggung berkat yang dari Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita lihat sama-sama pemulihan, recover adalah proses jeda sesaat. Masih ingat? Habis angkat 100 kilo, besok gak boleh angkat lagi. Jeda dulu, recover dulu badannya. Habis bertempur, recover dulu. Masuk kemah dulu, dipulihkan dulu. Namanya recover itu harus sabar. Recover adalah proses jeda sesaat. Jeda sesaat, bukan jeda selama-lamanya.
Kalau jeda selama-lamanya namanya bukan recover, namanya mager. Anda tuh recover. Seumpama Anda racing, balapan bertanding mobil, Anda harus punya strategi pit stop. Waktu Anda masuk ke pit stop, itu yang lain lagi bertanding. Berarti ada chance untuk kalah. Tapi kalau Anda berani tidak menggunakan pit stop, saya garanti Anda kalah. Strategi ini yang Tuhan mau. Recover. Itulah sebabnya Indonesia di usia 77 tahun punya slogan kemerdekaan baru. Betul? Apa sih? Bangkit, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan kita akan jadi tuan rumah loh untuk G20. Bulan depan persis. Tanggal 15 dan tanggal 16 Oktober persis bulan depan. Makanya tadi kita berdoa. Apa sih? Recover together, recover stronger. Jadi kita diminta untuk jeda sesaat seperti masuk dalam pit stop. Dengar dengan baik, apakah kita punya strategi pit stop sebagai jeda sesaat? Bertujuan untuk recovery atau pemulihan? Kita sudah berjuang loh. Ini banyak banget bekas lukanya. Karena jika kita tidak masuk dalam strategi jeda sesaat atau recover, kita akan terus-menerus kelelahan. Ketika kita terus-menerus kelelahan, Anda masuk 2023 pasti kehilangan kekuatan. Jangan pernah bikin komitmen baru sebelum Anda recover, please. Kenapa? Hampir semua yang tersendat akan bekerja kembali jika Anda melepaskan sambungannya sesaat, including you. Sometimes you need to unplug yourself a little while. Sela, kalau kata bahasa Alkitabnya. Ambil tuh, sela bersama-sama dengan Tuhan. Coba rearrange lagi, reorder lagi, restore lagi. Tuhan yang gak berkenan kepadamu, buang. Yang gullible, buang buru-buru. Supaya Anda dapat pengertian, jadi ngerti rencana Tuhan di 2023. Sayang. Udah jadi orang Kristen lama, udah baca firman, udah tunduk sama apapun kegiatan gereja. Sayang kalau gak ngerti rencana Tuhan di 2023. Sayang kalau menolak beban di atas punukmu di dalam tahun Peggy Mel. Hanya karena Anda gak ngerti lagi dibuat kuat sama Tuhan. Sayang. Makanya waktu saya dapatkan ini saya bilang, Tuhan ini gak gampang nih menyampaikannya kepada jemaat, tapi kita gak boleh ketinggalan strateginya Tuhan. Amin. Strategi pit stop itu gak nyaman. Sebab di dalam pit stop Anda akan dipretelin. Betul? Berani masuk pit stop, lepas semua tuh. Ban andalan kita lepas, busi-busi cadangan kita yang gue udah bagus, lepas. You don't need to look good, you just have to be real. Apa yang dilakukan di pit stop? R yang pertama yang dilakukan di pit stop. Sekarang semua mainnya R semua ya, supaya kita jadi gampang belajarnya ya. Next slide please. R yang pertama, di dalam pit stop Anda akan di-recharge, akan di-charge ulang. Saya kasih gambar baterai, seperti baterai yang diisi ulang. Apanya yang di-charge? Mindset Anda, the year of a new paradigm. Jangan sampai drivernya punya paradigma yang lama. Jangan berhenti deh di pit stop, kan berhenti nanti kita kalah. Justru Anda gak masuk pit stop, Anda kalah. Justru Anda gak melakukan sela, Anda akan kehilangan kekuatan. Balik, is a new paradigm. Nah, butuh mindset untuk taat, dengar arahan Tuhan. When God say no, that's the best for you. You just have to be flexible di dalam Tuhan. Gak semuanya tuh clear buat kita. Karena kalau kita dikasih clear semua sampai apa yang terjadi di tahun depan, Anda gak sanggup menanggungnya. Orang tua saya tuh lagi cuci darah. Aduh, seandainya saya tahu tahun lalu bahwa tahun ini akan cuci darah, gak sanggup saya, betul? Tapi kalau hari-hari ini dijalankan sanggup juga ternyata. Makanya gak semua hal tuh dikasih lihat sama Tuhan. Karena kita itu terbatas, rancangannya itu luar biasa. Tambah kuat, nangis, ada bekas luka banyak. Tapi itu bukti bahwa kita pernah berjuang. Nah, sekarang kita lihat ya. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat. Yuk Amsal 3 ayat 5 sampai 6. 3, 2, 1. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan disuruh apa? Ini pesannya buat masuk tahun depan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi ngerti tapi jadi ngerti Allah siapa? Jadi ngerti Allah Tuhan mestinya, bukan Allah diri kita sendiri. 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu.
Bagaimana caranya? Bangun keintiman, doa, pujian, penyembahan. Kita punya DNA di GBI, doa, pujian, dan penyembahan. Tunjukkan DNA-mu. Dan itu kelihatan waktu engkau memuji menyembah Tuhan tadi. Gak ada tuh pujian penyembahan main-main, gak ada. Anda masuk dalam hadirat. Dan berkata, Tuhan aku sayang Tuhan, aku cinta engkau. Lagunya tadi itu udah begitu bagus. Ku cinta kau Yesus, ku puji kau Yesus. Bener gak? Tunjukin. Jadi kita mesti naik ke level berikutnya. Nah makanya butuh mindset yang baru supaya bisa taat, supaya bisa rela, supaya bisa percaya dan tidak putus asa. Tadi dikatakan ya, maka ia akan meluruskan jalanmu. Di sini Tuhan bicara, emang kalau trek lurus? Setahu saya trek nggak ada yang lurus. Mana ada pertandingan treknya lurus, itu bukan F1 namanya. Tapi ada janji Tuhan kalau engkau ngerti rencana Tuhan, itu jadi lurus bagimu. Amin. Nah yang kedua adalah refuel. Refuel itu seperti isi bensin. Yang pertama seperti nge-charge baterai, yang kedua seperti isi bensin. Apanya yang di refuel? Skill setnya. Kalau tadi mindsetnya, sekarang skill setnya. Gimana caranya yang bolak-balik seperti itu terasa lurus? Itu kalau Anda jarang melakukan, cuman tahu caranya, nggak bisa. Oleh sebab itu kita sama-sama lihat perjalanan trek ke depan itu punya tantangan baru. Mungkin lebih ribet dari ini cuman ketemu gambarnya yang ribet aja segini. Tapi treknya mungkin lebih ribet lagi. Pegang pengertian di dalam Tuhan, jangan pakai pengertianmu sendiri. Pakai pengertianmu sendiri Anda udah takut ngelihatnya 2023 kayak begini Tuhan. No, Anda pakai pengertian yang daripada Tuhan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dia akan meluruskan jalanmu. Amin. Yuk kita sama-sama baca, asal Anda ikut peraturan ya. Nggak bisa nggak ikut peraturan soalnya. Yuk kita baca yuk 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Anda mesti kuasain dulu peraturannya. Nggak bisa tuh Anda startnya dari finish, nggak bisa. Dengar dengan baik, peraturan-peraturan dalam kehidupan kekal, karena kita di sini sementara. Di dunia tuh hidup kita sementara. Kita tuh mau mengarah kepada kehidupan kekal. Peraturannya udah tahu? Baca firman sampai habis dan lakukan. Pengetahuan yang diamalkan, baru Anda ngerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupanmu. Yang ketiga di dalam pit stop, itu adalah Anda memperoleh renew, pembaharuan. Dari pembaharuan budi, pembaharuan skill, karena Anda bukan cuma pengetahuan, tapi pengetahuan yang diamalkan, Anda akan jadi mendapatkan kekuatan baru. Kita baca sama-sama ya. Yesaya 40 ayat 31, 3, 2, 1. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, renew ya. Untung masuk pit stop. Kalau nggak masuk pit stop nggak renew. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Lihat ya, ada usaha loh ya, bukan cuma mageran. Mereka berlari dan tidak menjadi, mereka berjalan dan tidak menjadi. Tuh orang bingung liatnya, ini orang luar biasa, hidupnya ups and downs, hidupnya kena pukulan, hidupnya kena bekas luka, tapi dia tetap berkata Tuhan Yesus baik. Amazing. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena pada akhirnya yang dicari Tuhan adalah masih adakah iman di dunia ini, betul? Yang dicari Tuhan pada saat nanti akhirnya bukan seberapa banyak kita ibadah, seberapa banyak kita screenshot, bukan. Screenshot bahan khotbah, bukan. Tapi pada akhirnya kita dapat berkata begini kepada Tuhan. Yuk kita baca yuk. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Walaupun banyak no. Aku telah memelihara iman. Waktu orang tua saya cuci darah, dari 1 kali sebulan, jadi 1 kali seminggu. Hari ini, I have a good news, jadi 2 kali seminggu. Saya mau kasih tahu, Tuhan tetap baik. Aku telah memelihara iman. Bagaimana kita dapat menyatakan bahwa engkau telah memelihara iman kalau engkau sendiri gak pernah masuk dalam pertempuran? Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini baru 70 kilo yang nanti akan datang berikutnya. Karena saya tahu segala sesuatu yang terjadi tidak akan pernah lepas dari kontrolnya Tuhan. Amin. Bersyukurlah.
Tuhan itu selalu memberikan kepada manusia nyawa berikut dengan self healing, betul? Anda kalau jatuh, luka, gak sempat diobatin, asal Anda recover, jeda sesaat, dia sembuh sendiri, betul? Hati ini kalau luka, percayalah, Tuhan berikan self healing, bisa kok recover. Coba bilang kanan kiri, jadi gak usah berdrama sama hidup. Dengar dengan baik, kita akan baik-baik saja. Amin. Yuk semua tangannya giniin yuk. Sampai terasa panas. Kalau kurang panas harus lebih cepat lagi. Tempel di dada dan bilang, aku baik-baik saja. Lagi yuk, self healing ya. Penyembuhan dari diri sendiri, Tuhan sudah kasih itu. Yuk, Anda kecewa sama orang bicara jelek dengan Anda tertipu, Anda mudah dibodohi, gullible. Kalau ada rasa itu, gosokkan tangan Anda dengan lebih cepat lagi, taruh di dada, bilang apa? Aku baik-baik saja dan aku akan tetap memelihara iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari bangkit berdiri. Terima kasih ya Abah ya Bapa. Dalam ibadah ini, kami bersyukur buat lawatan Roh Kudus. Hamba gak tahu sebetulnya untuk mengakhiri dengan kata ini, tapi satu hal. Kami akan baik-baik aja Tuhan. Engkau akan baik-baik saja Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang melampaui kekuatanmu. Jika berat, itu sementara. Jika tidak sanggup, itu hanya mampir. Jika kecewa, itu tidak akan lama. Jika Anda gak suka sama jawaban Tuhan sekarang, dengar dengan baik. Itu sifatnya sementara, engkau akan bersyukur di kemudian hari. Taruh tanganmu di dada. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku baik-baik saja. I'm okay. And I promise you, kami berjanji Tuhan, kami akan memelihara iman. Katakan sama Tuhan, Tuhan aku baik-baik saja. Segala sesuatu yang terjadi tidak bisa menjauhkan kasih-Mu atas hidupku. Mari menyembah. Hita karala mayasi naralamo yaralabara labara labayasi Urialabara labara labayasi karala mayase Iralamara labara labayase naralamo yaralabayasi. Saya mau mengakhiri tapi satu pesan Tuhan yang saya harus sampaikan sebelum saya turun. Yuk kita gak mau melewatkan apa yang sedang dilawat Tuhan di tempat ini. Tuhan aku berjanji gak ada satu orang pun yang terlewatkan Tuhan. Kami mau bawa persembahan buah pertobatan kami dalam tangan-Mu. Kalau hari ini ada di antara Bapak Ibu yang merasa bahwa sepertinya lukaku gak sembuh-sembuh. Aku sakit terus walaupun itu kejadiannya udah lama. Saya gak tahu siapa Anda, tapi angkat tanganmu. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan mengaku, you don't need to look good, you just have to be real. Anda gak perlu reputasi manusia yang dipertahankan, Anda butuh kepercayaan dari Tuhan. Angkat tangan kananmu dan tangan kirimu taruh di dada, bilang Tuhan aku baik-baik aja. Kalau Anda pernah mengalami tertipu dan dibodohi entah dalam bisnismu, dalam relationshipmu, engkau kecewa dan gak sembuh-sembuh, dengar dengan baik, you have self-healing. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, tangan kirimu taruh di dada dan katakan Tuhan aku baik-baik saja. Engkau yang ngeri menghadapi 2023 karena terlalu banyak melihat. Engkau tidak hidup karena percaya, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, ngaku sama Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan Tuhan ini aku. I don't need to look good, I just have to be real. Ini aku Tuhan. Tangan kananmu angkat tinggi dan tangan kirimu taruh di dada. Katakan aku baik-baik saja. Aku akan memelihara iman. Buat komitmen baru di hadapan Tuhan.
Yuralabayase, naralamo, yaralabayasi, naralamo, yaralabayasi. Allah Roh Kudus, jamah setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan. Ini bukti bahwa mereka punya kesetiaan. Mereka mengaku di hadapan-Mu Tuhan tanpa memperdulikan reputasi manusia. Karena mereka mementingkan kepercayaan dari Tuhan. Aku berdoa mengangkat tanganku di hadapan-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Biar mereka boleh buat komitmen yang baru dan berkata bahwa aku akan kuat memelihara imanku. Apapun yang terjadi tidak akan pernah bisa menjauhkan kasih-Mu dari dalam hidup kami Tuhan. Turunkan tangan-Mu. Setiap dari kita usapkan tangan sekali lagi. Tanda engkau bersyukur, usapkan lagi, terus usapkan lagi, rasakan kehangatannya. Taruh di dadamu dan katakan aku baik-baik saja. Sekali lagi, katakan terima kasih Tuhan. Tempel di dadamu dan katakan aku akan memelihara iman. Sebab dengar dengan baik Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan selalu sanggup membuktikan janji setianya untuk selama-lamanya. Asalkan imanku berkata Tuhan tidak pernah gagal. Thank you Lord, thank you Lord. Untuk selamanya imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Sekali lagi katakan sama-sama, Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah gagal. Mari angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Bukti pernyataan-Mu kepada Tuhan, katakan sama-sama. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Mari jemaat kita angkat tangan kita arahkan kepada Ibu Gina Darmawan. Allah yang baik, Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Kami ucap syukur atas firman yang telah Engkau sampaikan melalui Ibu Gina. Jaga dan pelihara hati dan pikirannya senantiasa. Berkati Tuhan Ibu Gina, suami, anak-anaknya, sekeluarga Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Hingga banyak jiwa yang dimenangkan. Dalam nama Yesus Kristus dan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih, haleluya. Hamba juga berdoa bagi jemaat yang ada di tempat ini saat ini. Mereka yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang berbeban berat, Engkau berikan Tuhan jalan keluarnya Tuhan Bapa. Dan mereka yang terikat, Engkau lepaskan dalam nama Yesus Kristus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Allah Bapa untuk menerima berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih anugerah dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya ini berkati, mari sama-sama katakan amin.